Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, kenaikan harga BBM juga dirasakan oleh masyarakat di pesisir. Pasalnya, para nelayan menggunakan BBM solar untuk menjalankan mesin kapal ketika menangkap ikan di laut. Meski mengalami dampak akibat kenaikan harga BBM, namun nelayan tidak serta-merta dapat menaikkan harga ikan. Hal ini terjadi akibat harga ikan harus mengikuti harga yang telah ditentukan oleh tengkulak. Kalau kita lihat di lapangan, harga ikan itu sebenarnya tidak seperti komoditas di apa ya istilahnya di pertanian begitu. Nah, harga ikan itu banyak ditentukan oleh para tengkulak, jadi bukan mekanisme pasar begitu. Kadang-kadang meskipun nelayannya menginginkan kenaikan begitu, tapi tengkulaknya nggak mau membelinya, ya mereka tidak bisa begitu. Karena berbeda dengan komoditas yang ada di pertanian dan sebagainya. Jadi biasanya mengikuti perkembangan kenaikan bahan bakar. Tapi kalau di produk perikanan itu tidak bisa serta-merta seperti itu. Jadi kenaikan bahan bakar kadang-kadang kalau tengkulaknya nggak mau naik ya nggak bisa naik begitu, meskipun ada kenaikan bahan bakar. Fakultas Ilmu Budaya UB saat ini sedang menjalani kegiatan visitasi akreditasi internasional untuk klaster seni rupa murni dan antropologi. Meski tergolong program studi baru, namun FIB berupaya untuk dapat menyetarakan seni rupa murni dan antropologi dengan program studi FIB yang mayoritas ialah bahasa. Fakultas Ilmu Budaya melakukan akreditasi AKAS untuk seluruh program studi. Ada 10 program studi. Kemudian oleh AKAS kami dibagi menjadi 3 klaster. Nah, yang sudah terlaksana bulan Maret yang lalu adalah visitasi klaster 1. Yaitu bahasa-bahasa Asia ya yang diklasterkan di klaster 1 oleh AKAS, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jepang, pendidikan dan sastra, kemudian juga ada bahasa Mandarin gitu ya. Kemudian klaster 3 ini adalah seni rupa murni dan antropologi. Nah, kedua studi program ini adalah yang terbaru di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi walaupun program studi yang baru, kami juga berusaha meningkatkan mutunya bersamaan dengan seluruh program studi yang lain yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Tentunya kami ingin mendapatkan feedback ya dari level internasional begitu, dalam hal ini dari AKAS, untuk bagaimana kurikulum studi program seni rupa dan antropologi, kemudian bagaimana peningkatan kualitas pengajar begitu, faculty members, kemudian bagaimana kurikulum kami itu berterima secara internasional, karena kalau selama ini kerjasama kami memang sebagian besar adanya pada program studi bahasa. Nah, ini kan program studi seni rupa dan antropologi ini kan unik ya di Fakultas Ilmu Budaya yang mayoritas program studinya adalah bahasa. Sehingga kami perlu benchmarking di level internasional ya supaya kami bisa mendapat masukan, bisa mengembangkan kedua program studi ini tidak hanya di level nasional tapi juga internasional.
Pemirsa, ketersediaan bahan bakar menjadi hal yang penting untuk kesejahteraan nelayan. Dengan adanya kenaikan bahan bakar solar, dosen PSP FPIKUB Fuad berharap para nelayan dapat lebih cerdas untuk menggunakan bahan bakar. Salah satunya dengan mencari lokasi ikan dengan jumlah banyak. Lokasi ikan dapat mempengaruhi jumlah bahan bakar yang perlu digunakan. Kalau kita berbicara terkait dengan kesejahteraan nelayan, memang bahan bakar itu hanya salah satu instrumen untuk suplai bahan bakar itu salah satu instrumen untuk menaikkan kesejahteraan nelayan. Nah, ketersediaan bahan bakar itu memang sangat penting sekali. Jadi nelayan tidak akan bisa menangkap ikan kalau tidak ada bahan bakar. Tetapi begitu hasil tangkapan nelayan itu menjadi hal yang penting juga, karena produk itu harus yang akan mendatangkan uang bagi mereka. Jadi nelayan harus lebih cerdas hari ini begitu untuk mencari lokasi di mana ikan itu, atau fishing ground di mana ikan itu jumlahnya cukup banyak. Sehingga dengan bahan bakar yang dengan harga bahan bakar yang tinggi, harusnya begitu nelayan lebih pandai untuk mencari lokasi ikan itu berada di mana yang jumlahnya cukup banyak, sehingga hasil tangkapannya juga akan meningkat. Tetapi kalau hasil tangkapannya tidak meningkat, begitu pasti nanti dia akan mengalami kerugian. Memang bekerja di laut itu ketidakpastiannya tinggi, atau resikonya juga tinggi begitu. Kalau pas dapat ikan jumlahnya banyak, dia untung bisa 3 kali lipat begitu. Tapi kalau pas tidak mendapatkan ikan, ya sudah, dia rugi bahan bakar begitu. Adanya dugaan kebocoran data registrasi SIM card milik Kominfo yang beredar di media sosial membuat panik masyarakat. Pasalnya, data yang bocor dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tentunya akan merugikan si pemilik data. Menanggapi hal tersebut, dosen Filkom Tanzil Furqon memberikan solusi bagaimana agar dapat meminimalisir terjadinya peretasan data. Ya, kalau dari sisi keamanan biasanya untuk lembaga-lembaga pemerintah itu sudah cukup aware ya. Artinya ketika meminta data dari kita, ya di sistem mereka itu biasanya sudah tingkat keamanannya sudah diperhitungkan seperti itu. Cuman terkadang kebanyakan data-data itu bocor justru karena kadang kelalaian kita sendiri. Jadi misalkan kita mudah untuk kemudian sharing informasi yang menyangkut data-data pribadi kita seperti itu. Kayak misalkan KTP, ya, kemudian data-data lain ya, misalkan yang disimpan di Google Drive dan seterusnya. Kita mudah untuk membagikan kadang link akses ke data-data kita yang ada di cloud, ya, di Google Drive dan seterusnya seperti itu. Jadi memang kebanyakan justru data-data itu bisa terekspos keluar itu karena kelalaian kita. Misalkan kita login ya ke entah akun apa, misalkan akun Google Drive kita atau akun apa, kita lupa untuk sign out misalkan. Ya, atau kita secara periodik misalkan ya tidak mengganti password kita, karena sebenarnya disarankan ya kita itu untuk mengganti password kita itu secara periodik, misalkan sebulan sekali atau 2 bulan sekali dan seterusnya, karena ketika password kita sama itu kemungkinan bisa bocor itu juga lebih tinggi seperti itu. Pemirsa, banyaknya lulusan saat ini berbanding terbalik dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. UB sebagai 17 universitas yang diberi kepercayaan oleh Kemendikbudristek dalam program Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka atau AWMM mengajak dan melatih para mahasiswa untuk mempersiapkan diri agar tidak lagi menjadi pegawai, namun dapat menjadi seorang wirausahawan sehingga kedepannya dapat membuka lapangan kerja. Tadi dilaporkan lebih dari 900 orang mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, dan ini saya kira salah satu terobosan yang luar biasa dari kementerian untuk membuka kegiatan kewirausahaan merdeka ini.
Hadirin sekalian, kemajuan sebuah negara itu ditentukan setidaknya ada dua hal penting: jumlah jenis pekerjaan dari populasi masyarakatnya. Apa itu? Yang pertama adalah seberapa banyak jumlah populasi yang menjadi peneliti atau berkarakter sebagai peneliti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seberapa banyak dalam penduduk suatu negara itu yang menjadi entrepreneur. Kalau dua-duanya ini jumlahnya banyak, maka akselerasi pembangunan kemajuan suatu negara itu akan dicapai dengan sangat mudah dan sangat cepat. Dan alhamdulillah ini salah satu bentuk terobosan breakthrough yang luar biasa dari kementerian dan juga dunia pendidikan di Indonesia yang mewadahi generasi muda untuk berkreasi menjadi entrepreneurs. Hari Sabtu yang lalu kebetulan kita ada pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita bisa lihat bahwa angka tenaga kerja khususnya adalah sarjana yang baru lulus, fresh graduate, itu jauh lebih besar dibanding dengan lapangan pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi ini saya kira tugas kita semua dan juga adik-adik mahasiswa juga harus menyiapkan diri. Jadi mindsetnya kita buka, tidak lagi menjadi pegawai, tidak lagi menjadi staff, tetapi menjadi seorang entrepreneur, seorang wirausahawan yang justru nanti akan membuka lapangan pekerjaan. Itu masih sangat mungkin di Indonesia karena jumlah entrepreneur kita masih sangat sedikit, ya, sehingga rata-rata yang jadi pelaku bisnis di Indonesia, ya, itu masih banyak dari luar negeri. Ya, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sebagian adalah perusahaan-perusahaan dari multinasional. Kita bisa mengambil itu ke depan. Dan saya juga ingatkan kepada diri sekalian, para mahasiswa, ketika kita membuka usaha, maka mindset kita tidak hanya Indonesia, ya, mindset kita adalah mindset global. Karena supply and demand, ya, kemudian pasok distribusi logistik itu dalam bentuk dunia itu sudah tertutup, ya, siklusnya tertutup. Sehingga kalau kita hanya melihat Indonesia, maka bisnis kita tidak akan tumbuh dengan cepat. Maka kita harus melihat global, bahwa segala sesuatu yang terjadi di global itu adalah bagian dari kita yang kita harus bisa menyelesaikan. Dan permasalahan yang ada itu juga akan membantu dan juga akan menjadi sekaligus menjadi impact atau menjadi pengaruh di dalam setiap bisnis dan aktivitas di tempat kita. Ya. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya menyambut visitasi panel expert dari Lembaga Penjamin Kualitas Program Studi AKAS. Agenda panel expert AKAS dalam visitasi kali ini berfokus pada 6 program studi di FPIKUB, serta kunjungan pada lab akademik dan lab lapang ke Sendang Biru. Seperti dijelaskan oleh Ketua Panitia AKAS FPIKUB, Ade Yamin Nagos, berikut ini. Untuk hari ini agendanya adalah diskusi dengan tim manajemen fakultas, nanti insya Allah akan dihadiri juga oleh rektor. Selanjutnya para panel expert ini akan berkunjung ke LSIH, ke Perpustakaan Pusat, serta laboratorium-laboratorium yang ada di FPIKUB. Kemudian di siang hari akan berkunjung ke Marine Station yang lokasinya di Sendang Biru. Sedangkan untuk hari kedua itu
para panel expert akan berdiskusi dengan tim dosen yang ada di 6 program studi. Selanjutnya akan dilaksanakan feedback, mendengarkan feedback dari panel expert mengenai hasil evaluasi mereka, baik yang dilaksanakan secara online maupun yang offline. Ya, jadi pertama AKAS ini akan mengevaluasi mengenai dokumen kesiapan kurikulum kita untuk diakreditasi internasional. Selanjutnya kami juga mengunggulkan laboratorium yang ada di FPIK. Kami menyiapkan 6 laboratorium yang ada di FPIK ditambah dengan 1 laboratorium lapang atau marine station yang berlokasi di Nusa Lombok. Ketika ingin membuat perancangan perundang-undangan, tentu akan menentukan beberapa hal yang akan dirancang. Wahyu Laksana Mahdi, seorang mahasiswa aktif Fakultas Hukum Angkatan 2020, akan memberikan beberapa tips and trik ketika membuat rancangan perundang-undangan. Sebenarnya saya juga masih minim terkait dengan ilmu dalam legislatif drafting, tapi setidaknya teman-teman kalau misalkan kita merancang suatu peraturan perundang-undangan, ini kita harus menentukan terlebih dahulu apa itu pokok permasalahannya. Apakah ia berasal dari kekaburan hukum, kekosongan hukum, atau dari konteks penerapannya yang tidak maksimal. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa itu semua dulu. Ditentukan dulu pokok permasalahannya itu bakal seperti apa. Kemudian yang kedua adalah ini pastikan teman-teman menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan. Menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan ini adalah terkait dengan penggunaan bahasa hukum yang baik dan benar. Dan yang keempat adalah naskah akademik dan draft RUU-nya ini wajib sinkron dan tidak tumbang tindih. Ini tujuannya, kalau misalkan idealnya ya, membuat suatu peraturan perundang-undangan itu memakan waktu 2-3 bulan. Nah, 2-3 bulan itu banyak sekali proses yang akan kita lalui. Mulai dari bagaimana kita meriset suatu kejadian, meriset suatu norma, meriset suatu ketentuan pidana, dan lain sebagainya. Di teman-teman pastikan antara naskah akademik dan draft RUU ini tidak saling tumpang tindih. Nah, karena banyak sekali kejadian antara apa yang diatur dari naskah akademik ini, misalkan A, ini di draft RUU-nya berubah jadi B. Itu kan menjadi suatu hal yang aneh ya. Ini juga saya juga beberapa kali jumpai dalam draft ya, masih dalam berbentuk draft, dan juga dalam beberapa perlombaan legislatif drafting itu antara naskah akademik dan draft RUU ini memang tidak sinkron. Itu fakta yang terjadi, baik yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga oleh pembentuk peraturan perundang-undangan di Senayan sana. Kemudian terkait yang kelima, ini teman-teman diusahakan dalam mengikuti perlombaan LD ini membuat matriks perubahan. Nah, tujuan dari pembuatan matriks perubahan ini apa? Ini adalah untuk mengelaborasi ataupun menentukan pokok-pokok bahasan yang sekiranya bisa ditonjolkan dalam perlombaan legislatif drafting. Menanggapi arahan pemerintah melalui Mendes terkait alokasi dana desa untuk mengendalikan inflasi, Sosiolog UB Dr. Imran Rozuli menekankan bahwa hal ini merupakan misalokasi anggaran dana desa yang bisa menjadi masalah di kemudian hari. Menurutnya, untuk mengendalikan inflasi menjadi tugas negara dalam mengatur rantai distribusi. Itu cara-cara kooptasi lagi gitu. Pengakuan kehormatan desa tadi hilang dalam hal secara legal formal gitu ya. Kalau kemudian sampai mendorong pengalian itu, iya nanti kalau nggak ada masalah, kalau di belakang hari muncul masalah, siapa yang berani bertanggung jawab? Untuk kemudian, karena itu misalokasi akhirnya gitu loh, untuk pengendalian berkaitan dengan aspek secara pengaturan gitu ya. Yang kedua juga saya bilang tadi, karena basis produksi desa itu adalah basis produksi gitu loh. Sehingga gimana mau mengendalikan harga di desa? Nggak mungkin gitu loh. Karena yang bermain di situ adalah para tengkulak gitu ya. Mau ke pertanian juga para tengkulak, mau ke peternakan juga para tengkulak. Sehingga instrumen ini mestinya negara punya misalkan badan usaha logistik, Bulog gitu ya. Katakanlah kebutuhan primer mendasar itu kemudian negara yang kemudian mengatur harga dan lain-lain. Mereka yang menyederhanakan. Bayangkan kalau kemudian kenapa ketika harganya turun drastis, kok kemudian negara seolah-olah diam gitu.
pemerintah seolah tidak mengambil posisi apapun misalkan. Nah ini yang justru menjadi sesuatu yang perlu ditata ulang, terutama di rantai distribusinya supaya kemudian fair gitu ya, adil gitu loh untuk kemudian dalam hal itu. Nah kecuali yang hal yang kemudian berkaitan dengan dana desa yang mau dialihkan penggunaannya untuk pengendalian inflasi, kalau menurut saya jelas itu nanti di belakang hari akan jadi masalah. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.